A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, di hari Jumat penghulu hari-hari lainnya, di hari dalam suasana pula kita memperingati hari-hari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para pengikutnya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah yang tidak dilaksanakan hanya dalam satu hari, tetapi berapa kali mereka melaksanakannya bertahap-tahap, dengan berkelompok ataupun sendiri, mengendap-endap secara bersembunyi mereka meninggalkan kota Mekah itu. Dengan begitu banyaknya ancaman-ancaman yang bisa datang kepada setiap diri dan kelompok mereka, sehingga kita mendapati bahwa bagaimana di dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah menyampaikan kepada para sahabatnya, dan semuanya ini hanyalah atas tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan hijrah itu. Yang kalau seandainya kita renungkan dan ketika kita menelisik ke dalam diri kita, di manakah sesungguhnya tempat yang kita cintai di muka bumi ini? Kalau bukan tempat kelahiran kita, kalau bukan di tempat di mana ibu kita menumpahkan darahnya dan berjuang antara hidup dan mati itu untuk melahirkan kita. Apalagi kemudian tempat itu menimbulkan kesan yang sangat mendalam ketika menjalani hari-hari pertumbuhan dan dewasa kita di tempat itu. Apalagi tempat itu menghadirkan begitu banyaknya sahabat dan kerabat kita. Maka tentunya melaksanakan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk meninggalkan semuanya ini, tentu tidaklah secara emosional, apalagi dengan ancaman yang begitu kuatnya, dan bahkan upaya pembunuhan pun dialamatkan kepadanya. Maka tentunya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukanlah hanya sekedar berpindah tempat, sebagaimana kita bepergian dari satu kota ke kota lainnya. Namun sesungguhnya tidak Rasulullah melaksanakan hijrah itu kalau bukan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaulah itu bukan merupakan ketentuan dan petunjuk dari Allah untuk mengatur bagaimana agar asma Allah tersampaikan dan pesan-pesan tauhid itu menyebar di seluruh muka bumi ini. Kalaulah kita mengingat saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
pada saat hari di mana Rasulullah telah diperintahkan untuk melaksanakan hijrah itu. Setelah sebelumnya para sahabat-sahabatnya telah didahulukannya untuk meninggalkan kota Mekah itu. Maka banyak hal yang kita bisa pelajari pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Rasulullah adalah pemimpin sejati. Bagaimana Rasulullah mengutamakan para sahabat-sahabatnya. Dan ia sebagai pemimpin utama menempatkan diri atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bagian akhir daripada kafilah yang berangkat meninggalkan kota Mekah itu untuk menuju ke Madinah. Dan sebagaimana kita mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika berada di dalam gua, di dalam bukit Jabal Sur itu, betapa pasukan-pasukan terkuat yang terdiri dan dipimpin oleh 4 pemuda-pemuda utama yang mewakili suku-suku utama pula dari kota Mekah itu, dari kaum-kaum yang ada, untuk mengejar dan mencari serta membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam kisah dan perjalanan hijrah itu, kesepakatan luar biasa telah mereka bangun dengan mereka memilih 4 pemuda terbaik itu. Sehingga kalaupun toh nanti didapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh oleh mereka, maka tidak ada satu kaum pun, satu kabilah pun yang bisa disalahkan, dikarenakan mereka berkomitmen untuk melakukannya secara bersama-sama. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu bagaimana sesungguhnya situasi yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kemudian Allah pun mengabadikan ucapan sahabat utamanya itu, yaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang berada dalam ketakutan ketika mendapati bahwa sudah begitu dekatnya mereka berada di depan gua itu. Dan Rasulullah menyampaikan, la tahzan, innallaha ma'ana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita tidak saja diberikan izin oleh Allah untuk berada dan memperingati hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang kini atas izin dan rahmat dan petunjuk Allah pula telah menjadi awal tahun yang digunakan oleh umat Islam secara khusus, tahun Hijriah. Kita memasuki tahun 1444 Hijrah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu panjangnya perjalanan yang telah Allah hadirkan untuk kita semuanya, dan tidak ada etapa di dalam kehidupan ini, melainkan sesungguhnya di dalamnya terdapat pesan-pesan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bagi siapa yang ingin mengetahui dan memahaminya. Bagaimana berturut-turut kita telah melalui peristiwa dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk menyucikan jiwa kita, termasuk di dalamnya kita melaksanakan dan menunaikan zakat itu. Zakat harta, zakat mal, dan utamanya adalah zakat fitrah. Bagaimana Allah telah memerintahkan kepada siapapun, tidak ada pilihan untuk melaksanakan zakat fitrah itu. Bagaimana kita berupaya atas izin dan rahmat Allah melaksanakan perintahnya, menyucikan jiwa itu. Sehingga segala anugerah yang merupakan fitrah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sepatutnya kita pahami untuk kita kontribusikan pula sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa kemudian Allah lalukan pula kepada kita peristiwa haji dengan begitu syarat pesan-pesan spiritualitas yang terdapat di dalamnya, yang sesungguhnya tidak hanya bagi mereka yang atas izin dan rahmat Allah pada tahun ini menjadi tamu-tamu Allah, namun sesungguhnya kepada seluruh umat manusia. Maka kini seyogianya ketika kita memasuki tahun baru hijrah, bukan hanya berpindah secara kalendernya, namun bersama-sama kita memperbaharui niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berpindah dari kondisi yang baik menuju yang lebih baik lagi, yang semakin dibukakan pintu rahmat, barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semoga pula melalui apa yang kita laksanakan setiap hari ini, melalui kita menelusuri di dalam membaca, menyimak, melantunkan, mendengarkan setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Ini pula sebagai bentuk kita menghargai perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya, termasuk bagaimana dengan peristiwa yang luar biasa di dalam menyiapkan diri
dan melaksanakan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam suasana kita memperingati tahun baru hijrah, semoga kita diberikan kemudahan untuk melihat kembali, mencari buku-buku, mencari referensi, untuk kita bisa melihat bahwa bagaimana perjuangan Rasulullah. Dan semoga dengan atas ikhtiar yang telah kita lakukan, kita faham ini. Kita tidak hanya menyadari bahwa bergantinya tahun yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah, namun begitu banyaknya sesungguhnya pesan-pesan yang sangat mendalam yang dihadirkan di dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga memasuki tahun baru kita diberikan kemudahan oleh Allah. Tidak saja kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan tidak saja kita berupaya menelusuri hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan dan semangat serta motivasi pula bagi kita untuk kita melihat apakah sudah ada referensi sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sederetan buku-buku yang berada di rumah kita, dan sudahkah kita mulai membaca dan memahami pesan-pesan apa yang terkandung di dalamnya. Apabila dan seandainya kita belum memiliki referensi buku khusus di tengah begitu banyaknya buku yang kita punya, semoga Allah gerakkan hati kita untuk berangkat kita menuju satu tempat, toko buku, atau dimanapun kita berupayakan mencarikannya, sehingga pada satu ketika di rumah kita sudah ada buku itu, dan Allah gerakkan hati kita untuk membaca bagaimana sesungguhnya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca setiap hari, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan mari kembali di pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di tengah kita terus memohon kepada Allah, semoga dalam setiap satuan waktu, sekecil apapun satuan waktu itu, sesingkat apapun, semoga Allah berikan kemudahan, dan Allah anugerahkan kadar cinta yang semakin mendalam kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diberikan keseksamaan, keistiqomahan di dalam mempelajari sejarah kehidupannya, berupaya memahami pesan-pesan yang hadirkan kepada kita semuanya melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dan keluarganya, dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap hari pula kita menjadikan forum ini untuk melaksanakan perintah Allah kepada kita semuanya. Setelah perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka kita diminta untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Maka ketika kini kita tidak mendapat itu lagi bahwa ayah dan ibu kita tidak bersama-sama kita secara fisiknya, dikarenakan boleh jadi sebagian besar dari orang tua kita telah kembali kepada Allah. Mari bersama-sama kita melanjutkan tali silaturahim kita dalam dimensi lainnya, yaitu dengan kita bersilaturahim, dengan menghantarkan doa-doa terbaik kita untuk ayah dan ibu kita. Seraya terus kita berupaya mengambil satu persatu pesan-pesan dan hikmah yang telah dihadirkan, hantarkannya, dinasihatkannya, disampaikannya penuh kasih dan sayang pada kita semuanya. Sehingga semoga teladan kebaikan yang dihadirkan melalui apa yang disampaikan dan diperbuat oleh ayah dan ibu kita dengan kasih tanpa batas kepada kita semuanya, semoga dapat kita teruskan segala amal kebaikannya. Kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Kita terus merajut tali silaturahim dengan orang-orang yang karena keberadaan mereka lah kita bersilaturahim dengannya. Dan kita pun meneruskan segala amal kebaikannya. Saya berdoa semoga setiap amal kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini semoga menjadi catatan amal pula untuk ayah dan ibu kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan pada hakikatnya tidak mungkin terhadirkan segala kebaikan yang kita laksanakan ini kalau bukan dikarenakan atas apa yang telah mereka ajarkan sejak hari pertama kita, melalui doa-doa mereka sampai pada hari usia senja mereka. Rabbana ighfir lana wa liwalidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sama-sama pula kita mendoakan di hari kita memperingati hari-hari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Dengan kita mendoakan pula kembali saudara-saudara kita yang berada dalam forum ini ataupun sanak dan kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat dan bangsa kita. Mungkin ada di antara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, baik dikarenakan sakit, dikarenakan COVID yang semakin meningkat lagi sekarang ini, ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, sehingga Allah hadirkan kesabaran dan keikhlasan di dalam menghadapi ujian-ujian ini. Dan semoga Allah angkat sakit kita, dan Allah ringankan penderitaan dan beban kita. Dan semoga kita diberikan kesabaran, keistiqomahan menghadapi semuanya ini. Semoga dengan berbekalkan kesabaran dan keikhlasan, semata-mata karena Allah inilah, semoga Allah pun meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita, meluntur dan menggugurkan dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali bacaan kita dengan membaca ayat ke-69 pada surah Yusuf, pada surah ke-12, dan insya Allah nanti kita akan membaca pula beberapa ayat berikutnya sampai dengan ayat ke-75. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semuanya di dalam melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Sebelum nanti insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dan nasihat yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasruddin Umar. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, rahmat dan hidayah, serta kebahagiaan hakiki buat beliau dan untuk kita semuanya. Dan dengan seluruh harapan pinta dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah kabulkan, Allah ijabahkan, dan Allah beri yang terbaik untuk kita semuanya. Sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني ولما دخلوا على يوسف
يوسف آوى إليه أخاه قال إني ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه 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 جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ثم أذن مؤذن
مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقالوا عليهم ما يفعلون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من
في رحله فهو جزاؤه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. كذلك نجزي الظالمين. كذلك نجزي الظالمين. كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.